Dipersembahkan oleh panelis kita hari ini. Dari koruptor itu ada nggak yang you yakin sudah pasti bersalah tapi kau bela? Kasus ijazahnya Pak Jokowi lah. Kan yang menangani anaknya Prof Foto kan. Bagaimana kan Prof ada di kekuasaan. Setiap orang perlu dibela, saya setuju itu. Tapi dalam kasus Jessica Wongso kan juga Bapak memastikan. Hampir 80% nggak ada yang terima bahwa saya itu membela Jessica. Termasuk saya nggak bohong. Seorang pendeta pun WA saya mengatakan, apa-apaan kamu bela orang seperti itu. Sudah berlangsung lama sekarang ini, penghentian penyelidikan banyak terjadi. Jadi orang lapor kepada polisi, belum dinaikkan sidik, dihentikan penyelidikannya. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang ada di studio kali ini. Tepuk tangan teman-teman, terima kasih. Nah, bintang tamu Q&A malam ini adalah sosok advokat sukses, banyak menangani kasus besar, dosen, dan kini bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Siapakah dia? Inilah Profesor Dr. Otto Hasibuan. Tepuk tangannya mana? Salaman dulu Bang Otto, apa kabar? Baik, Sehat baik. Bang? Sehat, Yohana. Silakan duduk. Enak jadi advokat atau wamen nih? Wah, gimana caranya ya membedakan pisang dengan mangga ya? Oh gitu ya? Apa yang paling berubah Bang? Yang pasti memang paradigma kita, ya, mindset terpaksa harus dirubah nih. Karena kalau advokat kan memang selalu kan di sisi dia selalu membela kepentingan kliennya, kepentingan masyarakat. Padahal sebagai seorang wakil menteri koordinator, saya kan boleh dikatakan duduk di dalam pemerintahan yang harus juga mementingkan semua pihak, tidak hanya satu sisi saja. Kepentingan masyarakat diperhitungkan, kepentingan negara diperhitungkan, pemerintah diperhitungkan, kemudian juga siapa saja gitu. Jadi memang mindset kita yang harus dirubah. Tidak mudah memang ketika seorang advokat yang betul-betul puluhan tahun saya tidak pernah pindah-pindah profesi dari nol, ya masuk langsung menjadi advokat, berkarir terus sampai 42 tahun lebih, langsung akhirnya menjadi seorang wakil menteri gitu ya. Ini sebuah capaian atau tantangan kalau bagi Bang Otto? Kalau dalam karir ini suatu tantangan, karena biar bagaimanapun kita harus bisa merubah semua, seperti katakan tadi itu, mindset kita, paradigma kita, perasaan kita, karena kita hidup dalam dunia baru kan, birokrasi. Nah, ini tantangan pertama yang paling berat. Padahal Abang juga udah kaya, pebisnis pula, apa yang dicari sih Bang? Pertama kali 1 bulan sampai hampir 1,5 bulan itu masih ada pikiran-pikiran, mau mundur nggak, mau maju nggak, mau mundur nggak. Jadi masih ada keraguan ya Bang? Waktu 1,5 bulan pertama. Terus? Kenapa? Karena ya itu tadi, saya katakan ya, pertama kali istri saya mengatakan jangan mau. Karena kamu usia juga, capek kamu nanti. Dia pikiran dia hanya, ya bagaimana, kesehatan. Anak saya yang perempuan sampai ribut 3 hari. Dia nggak mau juga saya jadi wakil menteri ini. Nah tapi anak saya yang laki-laki dan menantu, mereka support. Dia bilang, kalau papa so far biar manapun kan ada waktunya juga papa juga di lawyering juga kan harus
juga harus slow down dong katanya. Jadi mendingan slow down-nya di pemerintahan, jangan di advokat itu. Nah ketiga terakhir dia bilang, ya kapan lagi Papa mau berbakti, masa uang melulu. Nah terus dia langsung nyindir saya. Dulu selalu saya katakan bahwa mencari uang itu ibaratnya meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Jadi nggak pernah berhenti gitu loh. Nah ketika dibilang itu, Papa kan pernah pepatah seperti itu katanya. Jadi kapan dong katanya. Nah akhirnya kita nego-nego sampai seminggu itu berbolak-balik. Kemudian akhirnya kita bicara sama istri, ya istri juga akhirnya ngalah, dia bilang ya udah. Apakah ini benar Bang? Jabatan ini diberikan sebagai balas budi Pak Prabowo yang sudah membantu kemarin waktu di Pilpres. Saya kira mungkin ya yang hal itu saya kira ditanyakan kepada Pak Prabowo ya, tapi saya tidak merasakan itu. Karena di waktu kita pun mendukung Pak Prabowo bukan sekarang aja. Di 2019 dulu juga kita sudah memberikan dukungan pada dia dan kita nggak pernah minta apa-apa. Boleh ditanya, nggak pernah deal apa-apa, nggak pernah minta apa-apa. Dari dulu ya udah dukung aja terus begitu. Karena memang kita simpati, senang melihat figurnya Pak Prabowo. Sudah berjalan beberapa bulan, gimana rasanya Bang? Ketika saya berjalan 1,5 bulan, saya kan punya kantor yang sudah saya rintis 42 tahun lebih. Terus terang aja waktu itu juga saya mikir, waduh sayang banget nih kantor. Gak ada yang teruskan. Kebetulan saya punya anak, ada 2 orang sebenarnya yang jadi lawyer, tapi 1 perempuan dia nggak aktif. Hanya 1, ya Yakub Hasibuan Kang. Nah waktu itu dia pulang dari Amerika, setelah pulang dari Amerika sekolah, suddenly dia bilang pada saya dia tidak akan mau jadi lawyer, dia mau berbisnis. Saya waktu itu sedikit agak kecewa, tapi saya bilang ya oke, it's up to you, saya bilang, ya kan. Tapi ketika saya memutuskan menjadi Wamenko, 1 bulan kemudian setelah itu dia bilang, Pak, saya tahu kamu mau berbakti di sana. Saya akan mau tampil jadi lawyer lagi, saya ambil kali kantor. Yakub Hasibuan. Iya, jadi akhirnya dia yang meneruskan kantor saya. Apalagi sekarang Bang Yakub ya, ini menjadi kuasa hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, itu betul. ada peran Bang Otto nggak di situ? Enggak, sama sekali karena dia sekarang kantor sudah diambil alih sama dia total. Saya nggak pernah ngurusin itu kantor lagi. Nggak berkonsultasi atau memberikan nasihat. Ini kan yang ditangani mantan presiden loh. Kasus Iya, besar artinya Bang. dia yang dia kan main leadernya di sana. Ya, tentunya karena kasus ini dulu sebelum dia tangani, artinya sebelum dia yang ambil alih jadi leader di dalam perkara itu, saya kan dulu yang megang perkara itu Pak Jokowi. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden, ya kan? Nah, waktu itu saya tangani, Yakub ada di situ, tapi dia masih belum aktif karena dia nggak mau jadi lawyer sebenarnya. Tapi dia sekali-sekali dia ikutlah sidang apa sekali-sekali ikut. Nah, setelah saya jadi wakil menteri, oleh undang-undang advokat dinyatakan saya tidak boleh menjalankan profesi saya selama saya menjadi pejabat negara. Oke. Jadi saya waktu saya dilantik langsung saya ajukan permohonan cuti kepada beradik. Jadi itu sebabnya mungkin banyak sekali waktu itu kasus-kasus saya tangani di tengah jalan, termasuk Jessica, ada macam-macam lah ya, termasuk kasusnya Vina. Tiba-tiba banyak masyarakat netizen terutama mengkomplain, wah Pak Otto ini setelah jadi menteri nggak mau ngurusin lagi gitu kan. Sebenarnya saya bukan tidak mau ngurusin, tapi memang undang-undang mengharuskan saya tidak boleh lagi berpraktek. Ini semangatnya luar biasa ya Bang Otto, tapi nanti kita juga ingin lebih lagi menggali bagaimana sih seorang Otto Hasibuan dengan nama besarnya ini. Nah, saya punya sesuatu yang spesial karena saya saat ini tidak sendiri, Bang Otto. Ada rekan-rekan panelis luar biasa yang juga akan menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk menanyakan banyak hal, keresahan. Langsung saja kita undang Bang Hendri Satrio, Kak Olga Lydia, dan Bang Hotman Paris. Silakan langsung masuk, jangan lama-lama. Aduh. Suhu semua nih yang datang nih. Halo Pak Olga. Menarik sekali malam ini Bang Hensat, Kak Olga. Ada Otto Hasibuan dan ada Hotman Paris. Sahabatan nggak sih Bang Otto dan Bang Hotman di real life-nya sebenarnya? Tahun 82 kami tiba di Jakarta, sudah sarjana hukum, sama-sama
gelandangan masukkan surat lamaran. Oh gitu ya? Iya. Dan kebetulan juga kami sama-sama diterima di kantor Adnan Buyung, kantor pengacara Oke. paling top saat itu. Dia di bagian perkara litigasi, saya di bagian international finance corporate. Sudah 40 tahun sekarang, masih muda kami tetap, ya kan? Woi. Bang Hotman, sama-sama dari tahun 82. Kalau lihat sekarang lebih sukses Bang Hotman atau Bang Oto menurut Bang Hotman? Jadi di komen di Instagram gua disebutkan inilah dua putra Batak yang paling sukses katanya. Widih. Sesudah 40 tahun berlalu, dia menjadi dapat jabatan penguasa, ya kan? Saya tetap dalam bidang saya seperti burung terbang, never stop flying gitu loh. Nah, kebebasan. Jadi dua prinsip yang berbeda, tapi dua-duanya sudah top of the top suksesnya. Saya mesti klarifikasi juga dong. Langsung kita bener nggak memang benar-benar ngelamar bareng? Karena ngelamar kerjaan bareng ini jadi penting nih. Mungkin Gen Z ya beranggapan bahwa kerjaan itu datang sendiri ke dia. Gitu. Nah ini perlu dikasih tahu nih bahwa dua sosok putra Batak terbaik di dunia ini juga pernah melamar pekerjaan. Benar, kita bersama di kantor Buyung, ya. Melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Bawa Kita dites, banyak sekali yang dites, mungkin nggak tahu ratusan atau gimana, banyak sekali, Pak lebih tahu. Itu bos dulu itu waktu itu. Selama ini suka kali bangsa Indonesia ini menghukum orang tanpa ada manfaat, saya lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.